Halo, kembali lagi di Unpak TV. Hari ini kita akan ngebahas tentang cara pendaftaran untuk mahasiswa baru di Universitas Pakuan. Di sini saya Salwa sudah ditemani dengan Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Pakuan tahun ini, yaitu Bapak Aditya Primayuda. Nah, mungkin dari teman-teman di sini banyak penasaran gimana sih cara daftar untuk jadi mahasiswa baru di Universitas Pakuan. Kita langsung tanya-tanya aja ke Ketua PMB-nya, yaitu Bapak Adit. Selamat siang, Pak Adit. Siang, Mas Salwa. Oke, banyak nih Pak mungkin yang bertanya-tanya lewat media sosial kayak gimana sih Pak cara untuk daftar di Universitas Pakuan sebagai mahasiswa baru? Apakah kita harus datang ke Universitas Pakuan atau bisa lewat online gitu? Oke, baik. Jadi untuk pendaftaran mahasiswa baru Universitas Pakuan saat ini kita bisa lakukan dengan dua cara. Bisa langsung datang ke kampus Unpad, datang ke kantor BAAK ya biasanya. Kemudian untuk mempermudah calon mahasiswa yang akan mendaftar, kita juga menerima melalui jalur pendaftaran online. Teman-teman bisa masuk ke dalam web pmb.unpad.ac.id. Oke, jadi di web pmb.unpad.ac.id itu kita bisa melakukan seluruh pendaftaran ya Pak. Jadi melalui satu pintu gitu ya Pak. Betul sekali. Dan teman-teman di rumah tuh nggak perlu juga datang ke Universitas Pakuan, jadi bisa melalui web tersebut. Iya. Jadi pendaftaran melalui online atau melalui web ini untuk mengakomodir teman-teman yang wilayahnya jauh, mungkin dari luar Pulau Jawa atau di luar Jawa Barat, tidak perlu repot harus datang ke kampus. Pendaftaran bisa melalui web pmb.unpad.ac.id. Oke Pak, kalau misalnya untuk jalurnya sendiri nih Pak, di Unpad tuh ada jalur apa aja sih Pak? Oke, baik. Untuk PMB Unpad tahun 2023-2024 ini, kita membuka 3 jalur penerimaan mahasiswa baru. Pertama ada jalur prestasi, kedua ada jalur reguler atau tes mandiri Unpad, dan ketiga ada jalur KIP kuliah. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang penasaran Pak, untuk jalur prestasi sendiri itu terbaginya gimana sih Pak? Mungkin ada yang prestasinya akademik dan non-akademik. Ya, baik. Jadi di PMB Unpad tahun 2023-2024 ini, kita membuka jalur prestasi yang mana di jalur prestasi ini memberi kesempatan bagi siswa-siswi yang berprestasi, baik prestasi akademik maupun non-akademik, dan juga kita memberi kesempatan bagi para hafiz Al-Quran untuk mengajukan pendaftaran melalui jalur prestasi. Begitu. Jadi bagi teman-teman yang di sekolahnya punya prestasi, mungkin olimpiade atau cerdas cermat dari jalur akademik, bisa mengajukan ke jalur prestasi Unpad. Gitu. Untuk teman-teman yang tertarik daftar di Unpad melalui jalur prestasi ini Pak, memang benefit apa sih Pak yang ditawarkan Universitas Pakuan kepada teman-teman yang memang memiliki prestasi untuk diajukan gitu? Oke, baik. Untuk calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur prestasi, Unpad menyediakan bebas sumbangan pembangunan, gitu. Jadi teman-teman mengajukan dengan sertifikat penghargaannya untuk mendaftar jalur prestasi, dan jika dinyatakan lolos, benefit yang diperoleh adalah calon mahasiswa tersebut tidak dikenai biaya sumbangan pembangunan di Universitas Pakuan yang nilainya cukup lumayan. Kalau range-nya boleh tahu sekitar berapa Pak untuk di tahun ini? Di tahun ini sekitar 8-15 juta. Oke, jadi kalau misalnya memang lolos, lumayan apa bisa menghemat 8-15 juta? Iya, betul. Jadi uang sumbangan pembangunan bisa digunakan untuk biar SPP atau SKS kuliah gitu. Ini tentu akan sangat membantu calon mahasiswa baru Unpad. Jika dia lolos jalur prestasi, beban biaya sumbangan pembangunan tidak dibebankan kepada calon mahasiswa tersebut. Kalau misalnya jenis prestasinya nih Pak, atau apakah ada khusus kayak sertifikat khusus, atau dia mungkin memang memiliki kelebihan yang nggak ada sertifikatnya gitu Pak? Seleksinya kira-kira dari apa? Baik, yang pertama untuk pendaftar jalur prestasi akademik, calon mahasiswa menyertakan nilai rapor. Kemudian sertifikat penghargaan baik dari tingkat regional, tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dan untuk calon mahasiswa baru yang mendaftar jalur prestasi tapi dari prestasi non-akademik seperti olahraga, seni budaya, mahasiswa tersebut juga menyertakan nilai raport dan sertifikat penghargaan
baik dari level regional, nasional, dan internasional. Jika prestasinya sangat banyak, bisa dipilih 5 yang terbaik. Nanti panitia akan menyeleksi dari sertifikat dan nilai rapor tersebut. Begitu. Oke. Apakah benefitnya sama nih Pak bagi yang hanya melalui jalur akademik atau yang memang memiliki sertifikat tingkat internasional gitu Pak? Apakah sama benefitnya? Jadi bagi yang memiliki sertifikat penghargaan atau berprestasi hingga level internasional, diberi benefit lebih lagi. Kalau tadi, jika prestasinya hanya sampai di tingkat nasional, calon mahasiswa tersebut akan bebas biaya sumbangan pembangunan. Tapi, jika prestasinya mencapai tingkat internasional, maka calon mahasiswa tersebut akan diajukan untuk free kuliah keseluruhan biaya kuliah, jadi bisa free ya kalau memang sertifikatnya taraf internasional. Ya, dia berprestasi di hingga level internasional, baik akademik maupun non-akademik, begitu. Oke Pak, kalau misalnya nggak salah nih Pak, saya pernah dengar, jadi untuk tahun ini tuh ada mahasiswa baru yang memang dia memiliki karya. Dan beliau bisa lolos sebagai salah satu penerima beasiswa jalur prestasi. Itu berarti seleksinya nggak berdasarkan benar-benar sertifikat, jadi benar-benar dibaca ya Pak ya, ini si anak ini potensinya apa gitu Pak. Betul sekali. Jadi pada penerimaan jalur prestasi ini memang tim panitia benar-benar menyeleksi terkait bisa berupa sertifikat ataupun karya-karya lain yang sudah diakui baik secara regional maupun nasional. Jadi di jalur prestasi PMB Unpad tahun 2023-2024 ini, kemarin kita menerima pengajuan cukup banyak, ada sekitar 120 calon mahasiswa yang mengajukan. Kemudian setelah kita seleksi berkas-berkas yang ada, loloslah sekitar 35 calon mahasiswa yang mendapat beasiswa prestasi. Dan kemarin ada beberapa yang sangat menarik. Ada calon mahasiswa yang sudah punya karya, dia seorang autor penulis buku dan bukunya sudah difilmkan. Juga ada juara angkat berat, ada juara lomba taekwondo, ya, dan juara lomba bahasa Inggris, dan masih banyak lagi, begitu Mbak Salwa. Selanjutnya nih Pak, kira-kira ketika mereka terpilih, seperti contohnya yang tahun kemarin ya Pak, ada sekitar 30-an terpilih. Ada nggak sih Pak kewajiban mereka, mungkin seperti mempertahankan nilai, atau kewajiban yang harus dilakukan kepada Universitas Pakuan? Ya, baik. Terutama untuk yang prestasi internasional, yang dia akan bebas biaya kuliah keseluruhan, diharapkan bagi yang mendaftar prestasi akademik, IPK-nya dapat dipertahankan di atas 3,25. Dan jika prestasi yang diajukan adalah prestasi non-akademik, maka kampus mengharapkan mahasiswa tersebut tetap terus bisa berprestasi selama ada di bangku kuliah. Begitu aja Mas Salwa. Jadi buat teman-teman nih mungkin yang memang sudah ada niat, mungkin sudah mengantongi prestasi selama ini dan niat daftar melalui jalur prestasi di Universitas Pakuan, harus diperhatikan juga ya bahwa kita harus mempertahankan prestasi yang kita miliki sebagai bentuk tanggung jawab kepada Universitas Pakuan. Betul sama. Dan saya pikir akan sangat mungkin karena di Unpad sendiri akan sangat mendukung mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk tetap terus mempertahankan prestasinya. Kita banyak UKM dan juga banyak pembinaan sehingga tetap bisa mendorong mahasiswa-mahasiswa tadi berprestasi baik di akademik maupun di non-akademik. Oke Pak, nah sekarang kita masuk nih Pak, mungkin yang tadi teman-teman sudah tertarik sama benefit yang ditawarkan, cara daftarnya itu gimana sih Pak? Apakah beda dengan pendaftaran reguler atau bagaimana Pak? Oke, untuk pendaftaran jalur prestasi, calon mahasiswa bisa mengajukan tadi melalui web pnb.unpad.ac.id dan pilih atau klik jalur prestasi. Kemudian unggah atau upload sertifikat penghargaan dan nilai rapor. Dan nanti panitia yang akan menyeleksi berkas-berkas tersebut. Begitu. Oke Pak, untuk periode pendaftaran sendiri apakah ini dibuka sepanjang tahun? Jadi setelah kelulusan SMA bisa langsung daftar atau ada periode tertentu Pak? Oke, untuk jalur prestasi pendaftarannya dibuka sejak bulan Januari hingga akhir Februari di masa penerimaan gelombang 1. Karena kuotanya juga terbatas, jadi bagi calon mahasiswa yang punya prestasi berminat masuk ke Unpad, segera saja daftarkan di periode tersebut. Jadi bisa dibuka di awal tahun, Januari hingga Februari. Kemudian di Maret sudah kita umumkan nama-nama yang lolos di jalur prestasi.
Tapi Pak, bicara kuota tadi ya, apakah dari semuanya diseleksi mungkin yang memang layak lolos akan diloloskan atau memang terbatas sesuai kuota yang disediakan, Pak? Ya, untuk tahun ini dari 120 pendaftar, setelah diseleksi memang yang dilihat layak sekitar 35. Ada 35 yang dilihat layak berdasarkan berkas-berkas yang ada. Dan keputusan dari rektor dan yayasan semuanya didanai, Mbak Salwa. Artinya, maaf, semuanya mendapat beasiswa atau bebas beban pembawaan tadi. Dan di tahun depan harapannya bisa semakin bertambah lagi. Jadi teman-teman nih yang mungkin tertarik nggak perlu khawatir ya Pak ya. Mungkin takutnya kayak kuotanya cuma segini nih. Sebenarnya pendaftarnya banyak banget. Jadi nggak perlu khawatir kalau memang sertifikat atau prestasi yang kalian miliki memang layak, pasti itu akan diloloskan gitu. Pasti akan diajukan begitu. Jadi sebanyak 35 yang diajukan dan dinyatakan mendapat beasiswa dari Unpad gitu. Tadi kita udah ngebahas nih Pak tentang jalur prestasi ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran juga nih kalau misalnya memang tidak lolos jalur prestasi, mau masuk di Unpad melalui jalur mandiri atau jalur tes mandiri gitu ya Pak. Ya. Oke, untuk teman-teman yang penasaran gimana cara daftar jadi mahasiswa baru di Universitas Pakuan dengan jalur tes mandiri, bisa cek di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.